Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang aplikasi sifat supremum. Sekarang kita akan membahas aplikasi penting dari sifat supremum dan infimum, di mana konsep-konsep ini untuk memperoleh sifat kelengkapan R, kita mulai dengan contoh-contoh yang menggambarkan teknik penerapan ide-ide supremum dan infimum. Yang pertama yaitu ada contoh, misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas, dan misalkan A adalah sebarang bilangan di R. Definisi himpunan A ditambah S sama dengan himpunan A ditambah S, di mana S elemen dari S, maka supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Nah, di sini dari teman-teman yang lain ada yang kira-kira ada yang tahu nggak premis sama yang akan dibuktikannya itu apa? Layarnya dibalikin ke halaman sebelumnya, terus kalau nggak ada yang inisiatif, kamu tunjuk aja salah satu. Baik, Bu. Karena di sini nggak ada yang mau ngomong, saya tunjuk ya. Wafik, Afik bisa itu nggak ditebak nggak premis sama yang akan dibuktikannya itu apa? Iya Kak, coba ya Kak. Premisnya, maaf. Premisnya itu, misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari R, bilangan real, yang terbatas di atas. Dan A-nya itu adalah sebarang bilangan di R. Terus yang akan dibuktikannya itu supremum A tambah S itu sama dengan A ditambah supremum S. Iya benar, makasih Afik. Sama-sama Kak. Nah, premisnya di sini misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas, dan A adalah sebarang bilangan di R. Nah, tadi kan udah didefinisiin juga himpunan A ditambah S sama dengan himpunan A ditambah S, di mana S-nya adalah elemen S. Nah, itu masuk ke premis juga. Terus yang akan dibuktikannya supremum dari A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Nah, untuk pembuktiannya kita misalkan... Itu akan dibuktikannya sub A tambah S, harusnya S-nya huruf kapital ya. Kan S-nya S himpunan. Oh iya akan Bu, dibuktikan maaf. sub A tambah S ya. Iya Bu, nanti diperbaiki Bu. Ya, lanjut. Yang pertama, kita misalkan U adalah supremum S, maka X kurang dari sama dengan U untuk setiap X elemen dari S. Sehingga A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Dengan demikian, A ditambah U adalah batas atas untuk himpunan A ditambah S. Akibatnya, supremum dari A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Kenapa sub A tambah sebagai akibatnya itu adalah sub A tambah S akan kurang dari A tambah U? Karena kan tadi U-nya itu supremum S, Bu. Jadi A ditambah X-nya diganti jadi supremum A ditambah S. Iya, maksud saya kan dari kamu punya A tambah, dengan demikian A tambah U adalah batas atas untuk himpunan A tambah S. Akibatnya sub A tambah S akan kurang dari sama dengan A tambah U. Nah, itu pertanyaan saya kenapa? Kalau kita punya A tambah U adalah batas atas, untuk himpunan A tambah S, akibatnya adalah itu. Nah, pertanyaan saya kenapa?
Bentar. Ya, yang lain mungkin bisa bantu, nggak mesti. Ini yang lagi presentasi siapa? Yulis ya? Selain yang presentasi, boleh jawab. Karena ditambah A sebelah kiri sama kanan ya, Bu. X kecil dari U. Terus X. Jadi A ditambah X kecil dari Bukan, A ditambah. pertanyaan saya, enggak, pertanyaan saya cuma kalimat terakhir saja. Kalau A tambah U itu adalah batas atas untuk himpunan A tambah S, akibatnya supremum dari A tambah S akan kurang dari sama dengan A tambah U. Ibu coba jawab ya, Bu. Iya, Kalau U-nya itu kan batas atas, jadi sesuatu ada unsur apapun, kalau misalkan ada A tambah U, berarti dia juga batas atas ya. iya, oke, A tambah U itu batas atas, itu oke. Kemudian, A tambah U itu adalah batas atas dari A tambah S, akibatnya supremum dari A tambah S akan kurang dari A tambah U. Kalimat yang terakhir aja pertanyaannya. Ibu, maaf, itu karena suprimum itu batas atas terkecil, bukan, Bu? Ya, ya, itu jawabannya. Oke, kemudian lanjut. Ibu maaf, tadi sinyal saya terputus. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Selanjutnya, misalkan V adalah sebarang batas atas dari himpunan A ditambah S, maka A ditambah X kurang dari sama dengan V untuk setiap X elemen dari S. Akibatnya, X kurang dari sama dengan V dikurang A untuk setiap X elemen dari S. Jadi, V dikurang A adalah batas atas dari S. Oleh karena itu, U sama dengan supremum S kurang dari sama dengan V dikurang A. Karena V adalah sebarang batas atas dari A ditambah S, kita dapat mengganti V dengan supremum A ditambah S dan diperoleh A ditambah U kurang dari sama dengan supremum A ditambah S. Sedemikian sehingga supremum A ditambah S sama dengan A ditambah U sama dengan A ditambah supremum S. Oke, sedemikian sehingga yang terakhir itu kenapa? Itu sehingga kali ya, bukan sedemikian sehingga. Oh iya Bu, harusnya sehingga Bu. Iya, tapi kenapa dapat disimpulkan itu? Dari mana dan mana gitu, dapat disimpulkan bahwa sub A tambah S sama dengan A tambah sub S. Karena mau bantu jawab, Bu.
Karena Iya, kalau yang sebelumnya itu kan kita dapat supremum A tambah S itu lebih kecil dari sama dengan A tambah U. Nah, terus di pembuktian yang ini kita dapat A tambah U itu lebih kecil dari sama dengan supremum A tambah S. Itu, Bu. Jadi perbandingan. Oke, berarti nanti dilengkapi ya alasannya kenapa dia hasilnya sama dengan. Nanti mungkin di makalahnya bisa kalian kasih nomor persamaan yang kondisi sub A tambah S kecil sama dengan A tambah U itu persamaan 1, kemudian A tambah U kecil sama dengan sub A tambah S itu adalah kesamaan 2. Berarti dari kesamaan 1 dan 2 diperoleh itu sub A tambah S sama dengan A tambah sub S. Oke, dilanjut. Baik, selanjutnya. Bentar ya, saya mau ke toilet dulu. Iya, Bu. Oke, silakan dimulai. Baik, Bu. Nah, selanjutnya, example 241 yang B. Misalkan A dan B adalah himpunan bagian tak kosong subset dari R yang memenuhi sifat A kecil sama dengan B untuk semua A elemen A dan semua B elemen B. Maka suprimum A kecil sama dengan infimum B. Himpunan Nah, bagian dengan subset sama ya. Iya, Itu kalian ya subsetnya dihapus aja. baik, Bu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu premis dan akan dibuktikannya apa? Mau jawab Halimah? Iya, Premisnya, misalkan A dan B adalah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real yang memenuhi sifat A kurang dari sama dengan B untuk semua A elemen dari A dan semua B elemen dari B. Yang akan dibuktikannya itu suprimum A kurang dari sama dengan infimum B. iya, makasih, Bill. Iya, betul. Premis dan akan dibuktikannya. Premisnya misalkan A dan B adalah himpunan bagian tak kosong dari R yang memenuhi sifat A kecil sama dengan B untuk semua A elemen A dan semua B elemen B. Akan dibuktikan suprimum A kecil sama dengan infimum B. Nah, pembuktiannya, ambil sembarang B elemen B, maka kita akan punya A kecil sama dengan B untuk semua A elemen A. Nah, berdasarkan definisi 231 yang A, definisi batas atas, B adalah batas atas dari A, karena kan A kecil sama dengan B untuk semua A elemen A. Akibatnya, berdasarkan definisi 232, itu tadi Kak, sebelumnya kalimat terakhir masih ada. Akibatnya, berdasarkan definisi 232A, definisi supremum, maka suprimum A kecil sama dengan B. Next.
Nah, berikutnya karena B merupakan sebarang di B dan berlaku supremum A kecil sama dengan B, maka berdasarkan definisi batas bawah, supremum A adalah batas bawah dari B. Tolong di next, Kak. Sehingga berdasarkan definisi infimum, kita dapat menyimpulkan bahwa supremum A kecil sama dengan infimum B. Karena kan supremum A-nya batas bawah dari B. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tanya temannya dulu, ada yang mau nanya nggak? Oh ya, ada yang mau nanya nggak teman-teman? Tentang contoh tadi yang kedua. Soalnya ada alasannya yang kurang lengkap atau gimana? Atau yang bingung kenapa kesimpulannya kayak gitu? Mending nanya sekarang daripada nanti masih bingung gitu, tapi kalian nanti ketika ujian malah nggak bisa. Terus saya yang nanya deh ke kelompok 2. Kenapa kesimpulan akhirnya itu dapat disimpulkan bahwa supremum A kurang dari sama dengan infimum B? Silakan salah satu yang jawab dari kelompok 2. Zulfa mau jawab, Zulfa? Kenapa dapat disimpulkan bahwa supremum A kurang dari sama dengan B, kesimpulan akhirnya? Karena belum tahu, Bu. Coba dijelaskan lagi, nanti siapa yang presentasi? Hal 5, Bu. Iya, Halimah. Coba dijelaskan lagi hal. Nah, karena kenapa kita dapat menyimpulkan bahwa supremum A kecil sama dengan infimum B? Karena supremum A-nya itu kan batas bawah dari B. Sehingga dari definisi 232 yang definisi infimum, jadi dapat disimpulkan kayak gitu. Karena infimum itu adalah batas bawah apa? Batas bawah terbesar. Sehingga kalau kita punya batas bawah yang lain, nilainya akan? Sehingga batas bawah yang lain itu lebih kecil dari infimum B. Oke. Oke, dilanjut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, akan saya gagasan batas atas dan batas bawah diterapkan pada fungsi dengan mempertimbangkan daerah hasil dari sebuah fungsi. Diberikan sebuah fungsi f yaitu d menuju r, kita katakan bahwa f terbatas di atas jika himpunan fungsi d sama dengan fungsi fx. Coba yang benar bacanya. Di mana x elemen dari d terbatas di Coba atas SD itu dalam apa? R, yaitu Sorry, fungsi D. ulang lagi. Diberikan fungsi, diulang dari sana. Diberikan sebuah fungsi. Diberikan sebuah fungsi f d bilangan menuju R. D dan R itu apa?
Fungsi Kalau menuju itu biasanya untuk limit ya. Kalau fungsi iya. biasanya pakai apa? Hmm, oh, memetakan di R bukan Bu? Gimana? Ulang lagi. Fungsi F itu gimana? Fungsi D memetakan Hah? di R. Memetakan. Fungsi D? Yang fungsi D apa F? D memetakan di R. Hah? Bukan. Bukan. Coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kuliah analisis real ini juga akan melatih kalian untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. D ke R. Iya, ulang lagi. Fungsi F adalah diberikan fungsi apa? Ulang lagi. Diberikan sebuah fungsi F D ke R. D ke R. D itu belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Diberikan sebuah fungsi F. Diberikan sebuah fungsi F yaitu D ke R. Dari fungsi F dari himpunan D ke R. Ya Bu. Diberikan sebuah fungsi F dari D ke R, kita katakan bahwa F itu terbatas di atas jika himpunan fungsi D sama dengan Himpunan fungsi D, F. sorry, himpunan fungsi D berarti himpunannya isinya fungsi-fungsi dong. Bukan, ya Bu. Bukan. Iya. Oh, bukan Bu. Jika himpunan FD sama dengan fungsi Fx. Salah. Fungsi Fx kan saya waktu kuliah fungsi saya sudah bilang bedakan antara Fx dengan Fx. FD itu apa sih strukturnya? Dia himpunan kah, fungsi kah, atau unsur? Hasil Bu. Saya nanya struktur. Struktur itu jawabannya unsur. Saya nanya struktur. Struktur itu jawabannya apakah dia unsur, himpunan, atau apa? FD itu himpunan kah, atau suatu unsur kah, atau suatu fungsi kah? Unsur Bu. FD? Himpunan. Oke, berarti kalau FD itu himpunan isinya apa? Isinya itu Fx di mana X elemen dari D. Oke, kamu ulang lagi.
kita katakan bahwa F terbatas di atas jika himpunan FD sama dengan Fx di mana X elemen dari D terbatas di atas dalam Ulang lagi, FD adalah himpunan apa? Ulang lagi, FD adalah himpunan yaitu himpunan Fx di mana X elemen dari D. Oke. Terbatas di atas dalam R, yaitu ada B elemen bilangan real, sehingga Fx lebih kecil sama dengan B untuk semua X elemen D. Demikian pula B-nya nggak si sama. F terbatas di B-nya kok nggak sama? Maunya B yang besar apa B yang kecil? B kecil, Bu. Maaf, typo, Bu. Berarti yang lainnya diubah jadi B kecil. Iya. Oke. Oke, untuk semua X elemen D, demikian pula fungsi F terbatas di bawah jika himpunan FD dibatasi di bawah. Kita Terbatas katakan di bawah, bukan dibatasi, terbatas di bawah. terbatas di bawah. Kita katakan F terbatas jika terbatas di atas dan di bawah. Ini ekuivalen dengan ada B elemen dari R. Sedemikian sehingga mutlak Fx lebih kecil sama dengan B untuk semua X elemen dari D. Oke. Itu B-nya diganti huruf kecil semua ya. Nanti kalau B-nya besar kesannya himpunan. Oh iya, Bu. Berikut contohnya. Misalkan F dan G adalah fungsi bernilai real dengan domain yang sama. D subset dari R, kita asumsikan F dan G terbatas. Nah, yang untuk poin A, jika Fx lebih kecil dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D, maka supremum Fd lebih kecil sama dengan supremum GD, atau dapat ditulis sebagai supremum X elemen dari D Fx lebih kecil sama dengan supremum X elemen DGX. Tapi yang besar seharusnya tulisan supremumnya ya, bukan X elemen D. Itu kan yang lebih kecil itu X elemen D Fx-nya atau supremumnya. Kalau kayak nulisnya kayak gitu, yang lebih kecil tuh X-nya. Karena X-nya yang lebih besar, subnya cuma untuk keterangan kalau nulis kayak gitu. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki. Nah, untuk teman-teman, adakah yang bisa menjawab tentang premis dan akan dibuktikannya? Untuk kasus yang A. Izin jawab ya. Premisnya itu jika Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D. Nah, yang akan Premis nggak ada dibuktikan kata itu, jika. Premis nggak ada. oh ya, Fx, maaf Bu, Fx kurang dari sama dengan. Misalkan, premis itu dimulai dengan kata misalkan atau diketahui. Oke Bu, misalkan Fx-nya kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D. Nah, yang akan dibuktikan itu suprimum Fd kurang dari sama dengan suprimum Gd. Iya, benar. Terima kasih ya. Jadi premisnya itu kita misalkan Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen di D. Lalu yang akan dibuktikan itu supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama kita perhatikan bahwa Fx kurang dari sama dengan Gd kurang dari sama dengan supremum Gd. Yang menunjukkan bahwa bilangan supremum Gd adalah batas atas untuk Fd. Oleh karena itu, supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Kenapa kalau kondisinya balik lagi ke halaman sebelumnya,
Kalau kondisinya fx kurang dari sama dengan gx, lanjut. Lanjut. Stop. Ke halaman sebelum, dari satu halaman sebelum ini. Oke. Kenapa kalau fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan g? Kenapa ini layarnya? Next. Layarnya next. Oke, stop. Stop di halaman 9. Kenapa kalau fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan gd dapat disimpulkan bahwa supremum fd kurang dari supremum gd? Bantu jawab, Bu. Oh, Iya. karena ini bukan, Bu. Supremum FD lebih kecil dari Fx, lebih kecil dari Gx, lebih kecil dari supremum GD. Kayak gitu bukan, Bu? Gimana? Diulang lagi. Kan kamu punyanya cuma fx kurang dari sama dengan supremum. Mau coba jawab, Bu?
Oke, silakan dilanjut. Tadi saya keluar dari Zoom. Apa tadi jawabannya? Suara saya kedengeran nggak ini? Kedengar, Bu. Oke, kenapa tadi jawabannya kenapa kalau fx kurang dari sama dengan supremum GD, kesimpulannya supremum FD kurang dari supremum GD. Supremum FD kurang dari supremum GD. Bu, saya mau coba jawab. Ya, silakan Abi. Karena itu fx kurang dari sama dengan gx, maka supremumnya itu supremum fd kurang dari sama dengan supremum gd. Ya, kenapa? Karena itu kan diketahui di atasnya ini, fx itu kurang dari sama dengan gx. Nah, Iya, kan berarti kan kita punya fx itu kurang dari supremum GD kan jadinya. iya. Nah, kenapa kalau fx kurang dari supremum GD dapat disimpulkan bahwa supremum FD kurang dari supremum GD? Karena x-nya itu elemen dari D. Nah, maka Ya, supremum dari supremum dari fd itu kurang dari supremum gd. oke, sebelum ke sana sebenarnya ada yang loncat kan itu. Fx-nya kurang dari sama dengan gx. Oke, ini suara saya sudah kedengeran? Sudah, Ibu. Oke. Oke, apa dulu tahapannya kalau kita punya supremum GD, sebutlah supremum GD itu kita rotasikan dengan huruf M. Berarti kita punya M besar sama dengan Fx untuk semua X di D. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari sana? M itu adalah? Coba balik ke halaman definisi fungsi terbatas.
Kamu ini dihafalin aja ini halaman PDF-nya berapa biar mundurnya nggak apa. Nah, ini yang definisi terbatas ini nanti ditaruh di dalam tag definisi aja ya biar jelas. Coba itu diulang lagi. F dikatakan terbatas di atas jika apa? Tadi siapa nih yang lagi presentasi? Putri. Ya, Putri, kamu jelaskan lagi apa artinya F terbatas di atas. F terbatas di atas jika himpunan FD sama dengan Jika himpunan FD apa? fx L di mana elemen X di mana X elemen dari D. Kemudian ya kenapa dia himpunan itu? Kalau dia dekatan terbatas, kalau himpunan FD itu gimana? Kalau kamu nggak usah baca itu, kamu ke konklusinya aja dibaca coba. Apa artinya F terbatas di atas? Nggak usah baca kata per kata dari itu, konklusinya aja. Itu ini Bu, mutlak fx. Itu mutlak fx kalau terbatas, yang terbatas di atas aja. Yang terbatas di atas itu konklusi. Fx kurang dari sama dengan B. Kalau B itu adalah batas atasnya kan? Iya, Bu. Berarti B adalah batas atas dari FD kalau Fx kecil sama dengan B untuk semua X di D, gitu kan? Iya, Bu. Oke. Coba Abi tadi lanjut lagi, Abi. Balik lagi tadi ke halaman yang tadi. Oke. Nah, berarti kalau supremum GD besar sama dengan Fx untuk semua X di D, apa yang baru bisa disimpulkan Abi? Sebelum meloncat ke supremum. Supremum GD itu saya notasikan dengan huruf B kecil. Berarti kan B kecil besar sama dengan Fx untuk semua X di D. Berarti apa yang bisa disimpulkan Abi? Bayangkan supremum GD itu notasinya adalah B, huruf B kecil. Coba balik lagi ke halaman definisi terbatas, fungsi terbatas. Nah, tadi B kecil, ini B yang di sini ini diganti dengan supremum GD. Berarti kan B itu besar sama dengan Fx untuk semua X di D. Berarti apa itu Abi di kalimat ini? Artinya B kecil itu adalah? Terbatas. Fx itu infimum. Enggak, itu kan di sana tertulis itu. F terbatas di atas oleh B jika apa itu? B elemen R. Ya, berarti kan ini karena kelompok ini dia nggak konsisten. Ini seharusnya yang B kapital tuh B kecil semua itu. Itu kan B, kalau Fx kurang dari sama dengan B, itu B-nya itu disebut apa itu di sana? B Sebagai apa? itu unsur. Ya, tapi hubungannya dengan si F apa? Dengan si FD. Coba kamu ulang lagi baca, diberikan dan kamu pahami kalimat itu, diberikan sebuah fungsi, kamu baca sampai sebelum satu kalimat penuh itu kamu baca, terus kamu pahami, berarti itu B kecil itu dapat disimpulkan sebagai apanya FD. B itu unsur di D, bukan sih, Bu? Bukan. B batas Coba atas. bacanya apa? B batas atas. Batas atas dari siapa? Dari D. Dari? D. Enggak dong, bukan dari D. Dari FD. Oke.
B kecil itu adalah batas atas dari FD jika apa? Jika fx kecil sama dengan B kecil untuk semua x di D. Oke, balik lagi ke halaman berikutnya. Oke, sekarang kita punya B kecil itu sekarang adalah si sub GD. Kita punya B kecil besar sama dengan fx untuk semua x di D. Berarti apa yang bisa disimpulkan Abi? Sama kayak yang tadi, kalau B kecil besar sama dengan fx untuk semua x di D, tadi B kecilnya itu apa, Abi? B kecilnya itu batas atas dari FD. Oke, sekarang kalau supremum GD besar sama dengan fx untuk semua x di D, berarti supremum GD itu adalah? Batas atas dari GX. Dari? Enggak, supremum GD besar sama dengan fx untuk semua x di D. Kita cuma melihat fx saja, belum ke gx. Batas atas dari fx. Dari fx, kamu nggak konsisten. Batas atas dari FD. Dari? FD. Oke. Oke, berarti kita punya supremum GD itu tahapan sebelumnya. Ini ke kelompok 1 ini loncat kesimpulannya. Kalau kita punya supremum, karena supremum GD besar sama dengan fx untuk semua x di D, maka dapat disimpulkan bahwa supremum GD itu adalah batas atas dari FD. Kemudian kalau supremum GD adalah batas atas dari FD, kenapa dapat disimpulkan bahwa supremum GD besar sama dengan supremum FD? Karena supremum GD lebih dari FD. Jadi Kan tadi supremum apa tadi itu supremum GD besar sama dengan supremum GD tadi adalah batas atas dari FD. Kemudian kenapa kalau dia batas atas dapat disimpulkan bahwa supremum GD itu besar sama dengan supremum FD? Karena supremum FD itu batas terkecil dari karena supremum itu adalah batas atas terkecil, maka nilainya akan lebih kurang dari atau sama dengan sembarang batas atas dari si FD. Oke, ini yang share screen kayaknya lagi keluar ya ininya. Oh, enggak. Oke, dilanjut berarti. Nanti ini dilengkapi ya alasannya detailnya ya. Iya, Bu. Kelompok 1. Yang B, berdasarkan premis di bagian A, kita tahu bahwa fx lebih kecil dari sama dengan gx untuk semua x elemen D. Dan pada pembuktian di bagian A tidak ada hubungan antara supremum FD dan infimum GD. Kita ambil contoh. Misalkan fn gx-nya itu sama dengan x, dengan D sama dengan himpunan x, di mana 0 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 1. Maka fx lebih kecil dari sama dengan gx untuk semua x elemen D. Namun kita melihat bahwa supremum FD itu sama dengan 1 dan infimum GD itu sama dengan 0. Karena supremum GD sama dengan 1, maka kesimpulan dari A berlaku. Nah, untuk yang C, jika fx kurang dari sama dengan GY untuk semua x, y elemen D, maka kita dapat menyimpulkan bahwa supremum FD
lebih kecil dari sama dengan infimum GD, maka kita tulis sebagai berikut. Supremum X elemen D Fx lebih kecil dari sama dengan supremum X elemen D Gx. Nah, untuk aplikasi supremumnya, untuk teoremanya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya. Selanjutnya, teorema 243 itu sifat Archimedes. Sifat Archimedes ini merupakan terapan dari aplikasi supremum yang mengaitkan himpunan bilangan real dengan himpunan bilangan asli. Nah, bunyi teoremanya, jika X elemen R, maaf ini tipe harusnya R-nya pakai real, maka terdapat NX elemen N sedemikian sehingga X kecil dari NX. Ini juga tipe harusnya X kecil dari NX. Nah, teman-teman ada yang bisa ini sebutkan premis sama apa yang akan dibuktikan? Sorry, boleh diulang lagi dari contoh yang bagian B, 242 bagian B? Karena tadi saya keluar dari Zoom. Oke, dari contoh B, dimulai lagi. Dari contohnya, misalkan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x, dengan d sama dengan x, di mana 0 lebih kecil dari sama dengan x, lebih kecil dari sama dengan 1, maka fx kurang dari sama dengan gx untuk semua x di elemen d. Namun kita melihat bahwa supremum fd-nya itu sama dengan 1 dan infimum gd-nya sama dengan 0. Karena supremum gd-nya sama dengan 1, maka kesimpulan dari A berlaku. Untuk yang C, jika fx lebih kecil dari sama dengan gy. Bentar. Ya, ini kamu mau ngasih contoh buat apa sih? Buat contoh buat pernyataan A berlaku atau bahwa pernyataan A, sorry, itu seharusnya pernyataan A itu menyatakan bahwa tidak, itu kan kamu nulisnya apa itu? Dan pembuktian bagian A tidak ada hubungan, itu seharusnya pembuktian di bagian A itu, contoh A itu tidak menyatakan bahwa ada hubungan antara supremum FD dan infimum GD. Seharusnya ditambahkan tidak menyatakan adanya hubungan gitu ya. Oh, iya. Kan di bagian A itu kita cuma punya info bahwa apa? Di bagian A, balik ke halaman sebelumnya. Oke, contoh A itu cuma menyatakan bahwa yang ada itu cuma hubungan antara supremum dari FD dengan supremum GD. Dia tidak menyatakan adanya hubungan antara supremum FD dengan infimum GD. Oke, ke halaman berikutnya. Oke, ini contoh penyangkal untuk pernyataan itukah bahwa tidak ada hubungan antara supremum dengan infimum atau gimana? Karena seharusnya itu ya, dan itu yang harus kamu pertegas bahwa A itu tidak menyatakan bahwa adanya hubungan antara supremum FD dengan infimum GD. Oh, kan masih, oh ya, kesimpulannya masih kurang lengkap. Kan karena, maka kesimpulan dari A itu berlaku, sehingga untuk yang B itu kita dapat bahwa supremum FD-nya kan sama dengan 1 dan infimum GD-nya kan sama dengan 0. Nah, itu seharusnya tidak ada hubungan. Ternyata supremum FD dan supremum GD-nya itu sama dengan 1. Itu ada hubungan kan? Begitu, Bu. Oke. Ya, yang dapat dibandingkan itu cuma supremumnya saja gitu ya. Tapi kalau supremum dengan infimum kita tidak bisa bandingkan. Contohnya pada kasus ini, ternyata supremum FD itu lebih besar dari infimumnya GD gitu ya. Iya. Oke, tapi ini nanti tambahkan detailnya ya, detail bukti kenapa, detail bukti bahwa supremum FD sama dengan 1 dan detail bukti infimum GD adalah 0. Oh iya, Bu. Dan detail bukti Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X di D. Iya, Bu. Oke, kemudian lanjut ke bagian C. Bagian C itu jika Fx lebih kecil
dari GY untuk semua X, Y di elemen D, maka kita dapat menyimpulkan bahwa supremum FD lebih kecil dari sama dengan infimum GD. Maka kita tulis supremum X elemen D Fx lebih kecil dari sama dengan supremum X elemen D Gx. Oke, selanjutnya akan dibahas Buktinya belum ya? oleh... Hah? Buktinya belum diberikan yang C. Iya, Bu. Berarti itu PR ya buktinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya teorema sifat Archimedes. Nah, sifat Archimedes merupakan terapan dari aplikasi supremum yang mengaitkan himpunan bilangan real dengan himpunan bilangan asli. Bunyi teoremanya, jika X elemen R, maaf ini typo, harusnya R-nya itu real, maka terdapat NX elemen N, sedemikian sehingga X kecil dari NX. Ini juga harusnya X kecil dari NX, typo. Nah, teman-teman ada yang tahu premis sama apa yang akan dibuktikan? Premisnya, misalkan X elemen R akan dibuktikannya terdapat NX elemen N sedemikian sehingga X kurang dari NX. Ya, makasih Fani. Sama-sama, Hal. Nah, ya betul premisnya misalkan X elemen R akan dibuktikan terdapat NX elemen N sedemikian sehingga X kecil dari NX. Nah, ini kita akan buktikan dengan bukti kontradiksi. Nah, jadi ini kan yang di atas sifat Archimedes ini bisa kita bentuk kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, maka jika pernyataan itu salah, maka kita butuh negasinya, yaitu negasinya ini terdapat X elemen R sehingga N kecil sama dengan X untuk setiap N elemen N. Nah, maka berdasarkan selanjutnya Kak, maka berdasarkan definisi 231A, X merupakan batas atas dari N. Akibatnya, berdasarkan sifat kelengkapan R, teorema 236, himpunan tak kosong N yang merupakan subset dari R pasti memiliki supremum. Misal kita sebut supremumnya itu U elemen R. Nah, ketika kita mengurangi U dengan 1, maka U minus 1 pasti bukan batas atas dari N. Maka akan ada M elemen N dengan U minus 1 kecil dari M. Dan menambahkan setiap ruasnya itu dengan 1, maka diperoleh U kecil dari M plus 1. Padahal M plus 1 elemen N. Dengan demikian, berdasarkan definisi 231, U bukan batas atas dari N. Nah, ini kontradiksi dengan tadi yang di awal, U adalah batas atas dari N. Artinya pengandaiannya salah. Maka benar bahwa jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N demikian sehingga X kecil sama dengan NX. X kecil, ya X kecil dari NX. Terus yang ini buat apa? Yang halaman yang ini? Coba ke halaman tadi halaman sebelumnya isinya apa? Nah, ini. Kemudian halaman berikutnya buat apa? Itu bukan. Selanjutnya ini. Langsung ke corollary. Berarti itu nggak perlu ya yang barusan ya? Itu belum dihapus, Bu. Untuk corollary atau akibat,
isinya itu jika S sama dengan 1/n, di mana N elemen dari N besar, maka infimum S sama dengan 0. Nah, untuk teman-teman, adakah yang bisa menjawab premis dan akan dibuktikannya? Premisnya itu misalkan S sama dengan 1/n, dengan N-nya elemen bilangan asli. Terus akan dibuktikannya itu infimum S sama dengan 0. Iya, betul. Untuk premisnya itu kita dapat misalkan S itu sama dengan 1/n, di mana N elemen dari N besar, dan akan dibuktikannya itu adalah infimum S sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, kita misalkan S tidak sama dengan 0, terbatas di bawah dengan batas bawahnya itu 0, berdasarkan sifat kelengkapan. Ya? Halo, misalkan S Halo? tidak sama dengan 0, ya. Apa maksudnya misalkan S tidak sama dengan 0? Kan S itu himpunan, 0 adalah bilangan, tidak bisa dibandingkan himpunan dengan bilangan. Dengan tanda sama dengan gitu ya, dengan tanda tidak sama dengan. Kalau mau pakai notasi sama dengan, tidak sama dengan, berarti yang harus dibandingkan sesama bilangan atau sesama himpunan. Intinya strukturnya harus sama. Iya. Berarti bisa ditulis S sama dengan 1/n, tidak sama dengan 0, bukan, Bu? Enggak, kan S itu himpunan, 0 itu bilangan. Oke, kamu kalau mau menunjukkan bahwa infimum dari S itu adalah 0, yang harus kamu buktikan apa itu? Maaf, Bu, salah simbol. Maksudnya itu S itu bukan himpunan tak kosong, tidak sama dengan himpunan tak kosong. Himpunan kosong. Bukan misalkan kan, itu harus kamu nyatakan, itu buktikan bahwa S itu tidak kosong, kenapa dia tidak kosong, kemudian buktikan bahwa dia memang terbatas di bawah oleh 0, itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan, bukan dimisalkan. Kenapa S itu tidak kosong? Berikan salah satu unsur di S. Salah satu unsur. Misalkan, kalau buktikan tidak kosong kan berarti kamu harus ngasih salah satu contohnya. Apa contoh spesifik yang pasti ada di S? misalkan N-nya itu sama dengan 1. Jadi itu apa ya? Kita misalkan N itu sama dengan 1, jadi didapat 1/1 kan sama dengan 1, berarti bukan himpunan kosong. Bukan 0, Bu. Ya berarti 1/1 itu ada di mana? 1/1 itu ada di S. Oke. Karena 1/1 ada di S, maka S-nya tidak? S-nya bukan himpunan kosong. Oke, tidak sama dengan himpunan kosong. Oke, itu oke. Berarti itu nanti ditambahkan ya. Karena terdapat 1 sama dengan 1/1 elemen S, maka S tidak kosong. Kemudian oke. Kemudian buktikan bahwa si S itu terbatas di bawah oleh 0. Itu juga sesuatu yang harus dibuktikan, bukan dimisalkan ya ini. Nanti itu dibuktikan bahwa S tidak kosong dan S terbatas di bawah. Oke. Karena S tidak kosong dan S terbatas di bawah, maka menurut aksioma kelengkapan artinya apa? Jika S kecil memiliki batas bawah, misal W sama dengan infimum S, jelas bahwa W lebih besar sama dengan, ya. Belum ke sana dulu. Kalau S itu tak kosong dan terbatas di bawah, aksioma kelengkapan bilang apa? Aksioma kelengkapan. Di landasan teori dimasukin nggak aksioma kelengkapan?
Udah dimasukin ya, berarti kamu Iya, harus belum, Bu. masukin. Oh iya, Bu. Coba buka buku Andrilnya kalau gitu, buku Bartelnya. Apa? Kelengkapan itu yang teorema 236. 236. Tapi yang versi infimum versi itu kan 236 itu yang versi, kalau di buku itu kan yang versi supremum, tapi kan kita punya sifat yang analog dengan itu. Berarti versi analognya apa itu? Untuk setiap himpunan tak kosong pada bilangan real mempunyai batas bawah di mana supremum di mana infimumnya itu di R, Bu. Elemen R. Bukan begitu kesimpulannya. Oh, Coba yang 236 Yang ini bukan. dulu. Sorry, yang bukan. Yang 236 dulu yang kamu baca. Kemudian kamu interpretasikan gitu. Kamu jangan terjemahkan kalimat per kalimat, tapi itu kesimpulannya apa itu 236 itu bilang apa, kemudian versi lain, versi untuk terbatas di bawahnya apa 236. Tapi yang sekarang yang versi yang itu dulu, yang 236 di buku dulu. 236 itu bilang apa? Every non-empty. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sembarang apa? Setiap Nggak usah terjemahkan kata per kata, tapi itu dia bilang apa gitu, apa yang dapat kamu simpulkan dari 236 itu. dia bilang himpunan tak kosong bilangan real itu untuk di batas bawah itu punyanya si infimum, Bu. Kamu kalau struktur kalimatnya tidak benar, itu kan artinya juga akan berbeda. Abi mungkin bisa bantu. Abi kan ini waktu itu jatah presentasinya Abi ya. 236 itu bilang apa? Ya, 236 itu bilang apa? 236 itu bilang setiap himpunan tak kosong di bilangan real yang terbatas di atas, maka memiliki supremum. Oke, berarti versi analognya akibatnya apa? Setiap himpunan tak kosong di bilangan real yang terbatas di bawah, maka memiliki infimum. Oke, berarti balik lagi yang tadi untuk 1. Udah bisa lanjut, Bu? Ya, berarti karena S itu tak kosong dan dia terbatas di bawah, maka menurut aksioma kelengkapan jadinya apa? Dia infimum. Kok dia infimum? Salah dong kok dia infimum. Dia infimum berarti himpunannya infimum dong. Kamu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kalau himpunan S itu tak kosong dan terbatas di bawah, maka dia apa? S bukan himpunan kosong, Bu. Ya kan S-nya tak kosong dan terbatas di bawah, maka S itu gimana? Maka S itu, menurut teorema 236, berarti S itu merupakan infimum. S punya infimum. S merupakan infimum atau S punya infimum? Itu berbeda loh. S punya infimum. Ya, S punya infimum. Oke. Sama aja kayak ibu kamu memiliki kamu atau ibu kamu adalah kamu. Beda nggak itu? Beda, Bu. Oke, lanjutkan. Terus selanjutnya jika S memiliki batas bawah, misal W sama dengan infimum S, maka jelas bahwa W lebih besar sama dengan 0. Untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka Bentar. Kenapa jika S memiliki batas bawah lagi? Kan sudah diketahui. Karena S itu tak kosong dan terbatas di bawah, maka menurut sifat aksioma kelengkapan bilangan real, S itu mempunyai infimum. Langsung saja, misalkan infimum dari S adalah W. Ini S-nya nggak konsisten ya, kadang kecil, kadang besar. Seharusnya besar. Kalau untuk himpunan, notasinya huruf kapital. Oh iya, Bu. Coba diulang lagi menjelaskannya dari awal, karena S tak kosong. S himpunan tak kosong karena S tak kosong dari karena S tak kosong. Karena S tak kosong dan terbatas di bawah, maka berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, S mempunyai infimum. Kita misalkan W itu sama dengan infimum. Jelas bahwa W lebih besar dari 0. Untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat n elemen dari n besar sehingga seper epsilon lebih kecil dari n. Kenapa jelas bahwa W besar sama dengan 0? Kalian kalau tidak jelas, jangan nulis jelas ya. Kalau di buku yang nulis, saya percaya. Tapi kalau kalian, saya tanya, kenapa W besar sama dengan 0? Karena kan W itu infimum S, yaitu batas bawah terbesar. Jadi dia lebih besar dari 0, Bu. Karena 0 itu adalah? Apa, Bu? 0 adalah apa? Kan W adalah infimum. 0 adalah? 0 adalah tak kosong. 0 itu apanya S? Kan kamu harus dijelaskan kenapa kamu bisa membandingkan W dengan 0 itu. Kalau 0 itu apa? Kamu bisa menyatakan W itu besar sama dengan 0 karena 0 itu apa? 0 itu batas bawah. 0 batas bawah. Ya, karena 0 itu adalah batas bawah dari S dan W adalah infimum dari S, dan kita tahu bahwa infimum itu adalah batas bawah terbesar, maka si W itu besar sama dengan 0. Itu harus dijelaskan secara detail ya nanti. Ya, Bu. Kemudian? Untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat n elemen n besar sehingga seper epsilon lebih kecil dari n. Oke, ini untuk sebelumnya ini kalimat struktur bahasa Indonesia-nya juga nggak baik ini. Untuk sembarang epsilon besar dari 0, maka kenapa di ujuk-ujuk ada kata maka?
Harusnya apa? Kamu ambil sembarang epsilon besar dari 0, kemudian harusnya bukan untuk sembarang gitu ya, berarti ambil sembarang epsilon besar dari 0, kemudian maka berdasarkan sifat Archimedes jadinya apa? Kenapa ada n elemen n sehingga itu? Buka lagi itu sifat Archimedesnya berbunyi apa? Ini Oke, sifat Archimedesnya jika X adalah, coba kamu baca. Jika X elemen dari R, maka terdapat NX elemen dari N sedemikian sehingga X lebih kecil dari sama dengan NX. Oke, sekarang X-nya kamu ambil berapa itu untuk kasus yang sekarang? Ambil 1 epsilon, Bu. Oke. Untuk N-nya itu kita ambil Harusnya lebihnya ini. Kenapa Ya, sifat Archimedes itu bisa dipakai? Coba berarti kan 1 epsilon itu harus elemen apa? Biar sifat Archimedes bisa dipakai. 1 epsilon harus elemen dari NX. Enggak dong. Coba buka lagi Archimedesnya. Itu dia bilang apa itu jika X? Jika NX elemen dari N. Jika X-nya apa itu syarat X-nya? X-nya itu elemen dari R. Berarti kan nanti kamu harus jelaskan X. Terus sekarang X kamu apa di pembuktian? Kalau X-nya itu epsilon, Bu. Enggak dong. 1 epsilon. Nah, berarti kamu harus nyatakan apa dulu biar kamu bisa pakai Archimedes, berarti 1 per epsilon itu harus dinyatakan apa dulu? 1 per epsilon itu harus dinyatakan kalau dia elemen dari R. Ya, kenapa dia elemen R? Harusnya ambil sembarang epsilon besar dari 0, maka 1 per epsilon elemen apa? Ambil aturannya, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, di mana epsilon elemen dari R. Ya, kalau itu maka gitu. kamu punya apa? Ya, kemudian maka 1 per epsilon juga elemen dari R. Kemudian sehingga berdasarkan sifat Archimedes, Berdasarkan sifat Archimedes terdapat N elemen N besar sehingga 1 per epsilon itu lebih kecil dari N. Oke, lanjut. Akibatnya 1 per epsilon lebih kecil dari N, oleh karena itu diperoleh bahwa 0 lebih kecil dari sama dengan W, lebih kecil dari sama dengan 1 per N, lebih kecil dari epsilon. Kenapa itu? Kalau untuk yang 1 per N-nya itu kan dari 1 per 3 itu 1/3 kecil dari N. Nah, itu tinggal di 1/3 apa? 1 per epsilon? Apa, Bu? 1/3 atau 1 per epsilon? 1 per epsilon kurang dari N. Itu tinggal di apa sih? Jadi kayak gini, Bu. Apa ya namanya? Pindah ruas. Yang epsilonnya sama N-nya itu pindah ruas. Oke. Berarti 1 per N kecil dari epsilon, oke. Kenapa 1 per N bisa sama dengan W? Kalau untuk W itu, dari pernyataan sebelumnya, yaitu W itu lebih besar dari sama dengan 0, Bu. Oke, itu W besar sama dengan 0-nya. Tapi yang saya tanya tadi W besar sama dengan 0-nya oke. Kemudian W kecil sama dengan 1 per N-nya kenapa?
W sama ininya. Karena W-nya infimum, Bu. Iya. Oke, coba kamu ulang lagi jelasinnya semuanya. Kenapa diperoleh 0 kurang dari W dan seterusnya itu. Dijelaskan lagi semua Oleh alasannya. karena itu diperoleh bahwa karena W lebih besar dari sama dengan 0 dan W itu memiliki infimum sehingga W memiliki infimum. Kamu jangan W infimum karena W infimum dari siapa? Infimum dari S. Maka kita peroleh 0 lebih besar dari sama dengan W lebih besar dari 1/n. Kalau nolnya apa, Bu? 0 besar dengan W, kebalik itu. 0 lebih kecil dari sama dengan W, lebih kecil dari sama dengan 1/n, lebih kecil dari epsilon. Akan tetapi karena epsilon lebih besar dari 0 bersifat sembarang, maka berdasarkan teorema 219 diperoleh W sama dengan 0. Terbukti bahwa infimum S sama dengan 0. Itu bukan karena epsilon besar dari 0 sembarang aja yang nggak usah bersifatnya. Kan Iya, tadi di awal sudah diambil sembarang. Iya, Terus Bu. teorema 219 tadi ada nggak di landasan teori? Kalau nggak ada berarti Ada, Bu. Pokoknya. Pokoknya semua yang dirujuk ada di landasan teori. Oke, dilanjutkan. Iya. Terus untuk akibat yang kedua selanjutnya, jika T lebih besar dari 0, maka terdapat N T elemen dari N sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari sama dengan 1/NT lebih kecil dari sama dengan T. Untuk pembuktiannya premisnya itu kita dapat misalkan T lebih besar dari 0 dan terdapat NT elemen dari N, akan dibuktikannya salah, premisnya salah. Itu bukan, Bu. Premisnya T lebih besar dari 0 bukan, Bu. Kemudian yang akan dibuktikan? Akan dibuktikannya itu 0 lebih kecil dari sama dengan 1/NT, lebih kecil dari lebih kecil dari sama dengan T, di mana NT-nya elemen dari N. Kurang tepat. Ini ya, Bu, terdapat NT elemen N sehingga 0 kecil sama dengan 1/NT kecil sama dengan T. Iya. Pokoknya yang di premis itu adalah sebelum kata maka, itu kamu copy paste, jikanya kamu ganti dengan misalkan. Dan yang akan dibuktikan itu adalah setelah kata maka. Semuanya di copy paste ke bawah. Baik, Bu. Untuk pembuktiannya, karena infimumnya itu kita punya 1/n, di mana n elemen dari n besar sama dengan 0, dan t-nya itu lebih besar dari 0, maka t bukan batas bawah himpunan 1/n, di mana n elemen dari n besar. Akibatnya terdapat nt elemen n besar sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari sama dengan 1/NT, lebih kecil dari sama dengan T. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu latihan soal dari buku Bartel nomor 2, bagian bab 2.4, yaitu jika S merupakan himpunan 1/N dikurang 1/M, di mana N, M-nya itu merupakan elemen dari N, find infimum S dan supremum S. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premis sama yang akan dibuktikannya apa?
premisnya itu misalkan S sama dengan 1/n dikurang 1/n, di mana M, N elemen N. Sorry, gini sih. Baik, terima kasih Zulfa. Betul ya. Kemudian akan dibuktikan yaitu di mana kita asumsikan untuk infimum S-nya ini harusnya -1, mohon maaf tipe. Misalkan 1/n dikurang 1/m itu sembarang merupakan elemen dari M. Ntar kalau kalian mau menulis akan ditunjukkan, berarti itu langsung ditulis ya, akan ditunjukkan bahwa infimum S sama dengan 1 dan supremum S-nya berapa. Kalau mau ditulisnya akan ditunjukkan. Tapi kalau enggak, kamu ganti dengan akan dicari infimum S dan supremum dari S. Terserah. Kalau mau pakai kata akan ditunjukkan, berarti harus langsung ditulis infimum S sama dengan apa, supremum S sama dengan apa. Ya, baik Ibu. Oke, kemudian yang di bawah juga bukan kita asumsikan. Asumsi itu artinya sesuatu yang kita punya. Itu kan sesuatu yang akan kamu tunjukkan, bukan? Iya, Bu. Berarti itu akan ditunjukkan infimum S sama dengan 1. Seharusnya itu kalimatnya. Bukan kita asumsikan. Asumsikan itu sesuatu yang kita punya. Iya, baik Ibu, nanti diperbaiki. Baik, akan dibuktikan infimum S-nya sama dengan -1, mohon maaf itu tipe. Misalkan 1/n yaitu dikurang dari sama 1/m sembarang elemen dari S, maka 1/n dikurang 1/m akan lebih besar sama dengan 1/n-1 lebih besar dari -1. Jadi -1-nya itu merupakan batas bawah di S. Gitu. Oke, bentar sebelum ke sana. Kenapa 1/n dikurang 1/m besar sama dari 1/n-1? Itu harus dijelaskan dulu. Coba ditulis. 1/n dikurang 1/m itu bisa disederhanakan menjadi apa? Ini kalian dapatnya, kalian hitung sendiri atau kalian dapat dari sumber referensi lain? Kenapa 1/n dikurang 1/m itu dari 1/n-1? Ini kan kalau misalkan yang infimum S-nya -1 itu dimasukin ke 1/n-1/m itu kan nanti hasilnya 0. 0 itu S itu kan yang akan kamu buktikan, nggak boleh kamu pakai dong. Iya. Pertanyaannya yang dari 1/n dikurang 1/m itu kenapa besar sama dengan 1/n-1? Belum ada hubungan dengan infimum. Karena kita mau nunjukin bahwa si -1-nya itu batas bawah di S, Bu. Kalau misalkan si N sama M-nya itu nilainya -1, berarti kan Iya. Kalau dari tengah ke kanan itu oke, tapi dari bagian kiri ke bagian kanan itu loh, ke bagian tengah. Yang dari 1/n dikurang 1/m, kenapa itu besar sama dengan 1/n-1?
Kenapa harus lewat sana untuk menyatakan bahwa 1/n dikurang 1/m itu besar sama dengan min 1? Kalau 1/n itu saya notasikan dengan A dan 1/m itu saya notasikan dengan B, untuk menunjukkan nilai A dikurang B itu negatif atau min 1, berarti apa yang harus ditunjukkan? Berarti kan A dikurang B, kita mau menunjukkan bahwa A dikurang B itu besar sama dengan besar dari min 1. Kita akan tunjukkan itu. Berarti apa yang harus ditunjukkan tentang A dan B itu? Berarti A sama B-nya harus lebih besar dari minus 1. Ya, kalau A dan B-nya gimana? A dan B-nya itu harus lebih besar dari si minus 1-nya. Kemudian? Besar dari min 1, misalnya 0 dikurang 0, 0 gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan itu kan 1. Coba 1/n itu nilai terbesarnya berapa sih? Sorry, kalau kita mau mengurangkan A, kita maunya A dikurang B itu nilainya besar dari suatu bilangan yang negatif. Jadi kan dia bisa saja negatif kan? Iya. Sorry, kita mau mencari batas bawahnya, berarti kan paling kecil nilai dari A dikurang B itu berarti nilai mana yang lebih besar, A-nya atau B-nya gitu. Kalau kita mau mencari nilai yang paling kecil dari A dikurang B. Berarti kita mencari apa? A-nya yang paling besarkah atau B? Apakah A paling besar dikurang B paling kecil atau sebaliknya B A paling kecil dikurang B paling besar? A-nya ya, Bu, yang lebih besar dari si B. Kalau A-nya lebih besar dari B berarti A dikurang B positif dong. Berarti B-nya. Selalu positif. Hah? Berarti nilai B-nya yang harus lebih besar. Dari Ini kan ceritanya mencari batas bawah kan ya? Ini kan ceritanya mencari batas bawah. Berarti kan dari yang nilai yang terkecil dari A dikurang B kan? Iya. Kalau kita mau mencari nilai yang paling kecil dari A dikurang B, berarti kondisi A-nya itu yang paling di mana, kondisi B-nya itu di mana? Berarti kalau A-nya itu kondisinya lebih kecil daripada si B-nya. Ya, tapi terus A-nya lebih kecil dari B. Kemudian apalagi yang lebih spesifik? Berarti kalau berarti N-nya nggak boleh lebih dari 0. Harus Tadi kurang. kamu coba deh. Tadi kamu sudah buktikan apa sih kalau supremum dari A tambah S sama dengan A tambah supremum S kan ya? Seharusnya kamu bisa pakai itu sih.
Oke, di skip dulu itu berarti pembuktian bahwa -1 itu batas bawah itu di skip dulu ya, lanjut dulu. Nanti kalian harus buktikan detailnya kenapa -1 itu batas bawah dari S. Itu pembuktiannya saya masih mempertanyakan kenapa 1/n dikurang 1/n itu bisa sama dengan 1/n -1. Jadi lanjut dulu. Iya, Bu. Kemudian misalkan epsilon lebih besar dari 0 berdasarkan korolari 2.4.5 terdapat N0 elemen dari N. Sehingga kita peroleh 1/n itu kurang dari epsilon. Adapun 1/N0 -1 kurang dari epsilon -1 maka sama dengan -1 ditambah epsilon. Dan nilai 1/N0 dikurang 1 merupakan elemen dari S, maka si -1-nya itu sama dengan supremum dari S-nya. Oke, berhenti dulu. Saya mau baca dulu. Kenapa 1/n0 dikurang 1 kecil dari epsilon kurang 1? Kan kalian cuma punyanya 1/n kecil dari epsilon. Yang pasti itu kan 1/n0 dikurang 1 kecil dari epsilon kurang 1 itu saya percaya. Tapi kalau 1/n0 dikurang 1 kurang dari epsilon kurang 1 itu nggak tahu saya itu diperolehnya dari mana. Pernyataan kamu itu salah, saya kasih ya contoh penyangkalnya. Saya ambil setengah kecil dari, saya ambil N1/N-nya itu setengah, epsilonnya saya ambil 1, setengah kecil dari 1. Terus menurut kamu akibatnya 1 per oke, 2 kurang 1. Akibatnya 1/2 kurang 1 akan kecil dari 1 kurang 1. 1 kecil dari 0 akibatnya. Itu salah pernyataannya. Berarti berarti 1/n kurang dari epsilon itu kalau 1/1 ini harus salah. 1 berarti itunya 1/n-1 kurang dari epsilon ya, Bu? Nggak ada -1-nya. Nah, itu masih masuk. Kenapa 1/n0 kurang dari epsilon? Kan sekitar kamu punya 1/n0 kurang dari epsilon. Terus kenapa 1/n0 kurang 1 juga kecil dari epsilon?
Terus ini ujung-ujungnya maka min 1 supremum S. Padahal kamu ingin membuktikan bahwa min 1 itu infimum S. Kenapa ke sana gitu? Kemudian berikutnya juga kita asumsikan itu seharusnya kita akan dibuktikan supremum S sama dengan 1. Dengan catatan S sama dengan min S. Kenapa juga S sama dengan min S? Tapi ini pembuktiannya masih salah ya, skip dulu. Coba contoh berikutnya. Iya, baik Ibu. Lanjut deh. Langsung ke contoh berikutnya. Ini masih salah ini buktinya. Kamu mengasumsikan sesuatu yang akan dibuktikan itu juga salah. Menurut saya sih contoh itu kalian bisa pakai sifat, menggunakan sifat contoh udah berapa tadi ya yang awal-awal kalian presentasikan. Contoh 241A itu kayaknya bisa dipakai tapi harus dimodifikasi dulu kan tadi S-nya itu mungkin kalian harus menggunakan berulang kali gitu. Contoh 241 bagian A untuk membuktikannya itu. Oke, kemudian contoh 2. Oke, kemudian 4 nomor 4. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian latihan 2.4 nomor 4B. Misalkan B adalah himpunan tak kosong terbatas di R. Misalkan B kurang dari 0 dan misalkan BS adalah unsur adalah dan misalkan himpunan BS adalah unsur S elemen S. Tunjukkan infimum BS itu sama dengan B sub S, terus supremum BS sama dengan B infimum S. Coba ulang lagi, BS itu adalah apa? BS kapital adalah? BS kapital adalah himpunan BS. BS kapital adalah unsur BS untuk semua S elemen S. Salah. Himpunan dengan BS. Himpunan dengan BS sama dengan S elemen S. Kurang tepat? Kurang lengkap. Kurang tepat. Ini alasan saya kenapa kuliah itu presentasi ya. Karena kalian belum bisa membaca notasi matematika. BS kapital adalah? BS kapital adalah himpunan dengan unsur BS di mana S elemen S adalah Bedakan S kecil. Bedakan S besar dengan S kecil. Kamu kan sekarang lagi membaca, jadi asumsikan orang cuma mendengar, cukup dengan mendengar kamu saja, orang sudah paham maksudnya apa. BS unsur dari himpunan BS. Ulang lagi, BS kapital adalah? BS kapital adalah himpunan BS kapital adalah BS unsur dari himpunan BS. Ulang lagi.
BS kapital adalah BS kapital adalah unsur dari himpunan BS. Hah? Unsur dari, berarti dia unsur dong, bukan himpunan dong. BS himpunan, BS kapital adalah BS unsur BS. BS kapital adalah BS kapital adalah BS kapital adalah himpunan dengan unsur BS. ya S-nya S kapital apa S kecil? Kalau yang BS terjadi kecil. S Ya. kecil. di mana S kecil? Di mana S kecil elemen dari S gede, S besar. Oke, diulang lagi. BS kapital adalah BS kapital adalah himpunan dengan unsur BS kecil, di mana S kecil ada elemen dari S gede, S besar. Oke. Atau bisa juga dengan dibaca dengan BS kapital adalah himpunan semua BS kecil di mana S kecil ada di S. Oke, lanjut. Himpunan apa Bu tadi Bu? Himpunan semua BS kecil di mana S kecil ada di S besar. Lanjut Kak. Di audio kok nggak juga? Tadi kan belum, itu kamu baru baca soal saja, belum pindah halaman. Maaf Bu, ini di saya share screen-nya nggak kelihatan. Di saya sih kelihatan, mungkin kamu kegeser kali layarnya. Oh maaf Kak, sebelumnya dulu Kak. Jaringan saya Bu. Nah, terus dari soal tadi kita punya premisnya itu, misalkan, maaf ini kurang misalkan S himpunan kosong di R. Himpunan kosong atau tak kosong? Himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong di R. Misalkan B kurang dari 0, dan misalkan BS besar sama dengan himpunan semua BS kecil, di mana S elemen S besar. Terus yang akan dibuktikannya itu infimum BS besar sama dengan B suprimum S besar sama suprimum BS besar sama dengan B infimum S besar. Pembuktiannya maaf Kak, di next. Ini jaringan audio ya. Pembuktiannya itu kan pertama kita tadi udah misalnya si S itu adalah himpunan tak kosong di R. Nah, maka si S itu mempunyai infimum dan suprimum. Oke. Belum pasti kalau sembarang himpunan tak kosong belum tentu punya infimum dan supremum. Yang pasti punya supremum dan infimum itu kalau S-nya gimana? Kalau S-nya itu pernyataan kamu salah kali, seharusnya premis kamu apa itu? Coba balik lagi ke premis. terbatas, Bu. Himpunan Iya, tak kosong terbatas di R. Iya. Tapi soal kamu apa? Balik lagi ke soalnya. Soalnya S adalah himpunan tak kosong terbatas di R. Ya, berarti
Karena S-nya himpunan tak kosong dan terbatas di R, maka menurut aksioma kelengkapan dia punya infimum dan supremum. Gitu dulu seharusnya. Oh, benar. Oke, Baik, Bu. kemudian di pembuktian itu ya. Itu bukan misalkan lagi di pembuktian ya, tapi udah karena S tak kosong dan terbatas, maka S mempunyai infimum dan supremum. Kemudian misal ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, pakai kata misalkan. Oke, baik, Bu. Terus kemudian kita misalin ambil sembarang ya, Bu. Ya nggak apa-apa nih, karena dia S-nya sudah punya infimum dan supremum, ya udah kamu misalkan supremum S V kemudian. Oh, boleh. Karena S mempunyai infimum dan supremum, kita misalin V itu sama dengan supremum dari S. Nah, maka kita perlu menunjukkan bahwa BV sama dengan infimum dari S, infimum S. Nah, ambil sembarang BS itu BS kecil elemen BS besar. Maka S kecil elemen S besar dan S kurang dari sama dengan V. Bentar, tadi kamu soal nomor apa yang latihan berapa ini yang dikerjakan? Latihan nomor 2. Oke, 4B. 4B. Kenapa akan ditunjukkan bahwa coba BV tadi apa? BV sama dengan infimum BS. Coba tadi balik. Iya. Kenapa BV sama dengan infimum S? Kan coba ya, oke. Kan balik lagi ke halaman sebelumnya. Kan ini BV, berarti kan tadi yang misalkan V itu adalah supremum S ya. Berarti kan B supremum S kan tadi yang V. Iya, Bu. Oke, berarti kan B kali V itu sama dengan apa itu sebelah kirinya? Infimum apa itu? Infimum S apa infimum BS? BS. Berarti seharusnya apa itu di pembuktiannya? Harusnya berarti maaf Kak, coba next ya. Oh, berarti harusnya itu ya, Bu. Maaf Kak, lanjut coba Kak. Berarti harusnya BV. Maaf Bu, ulang tadi pertanyaannya apa Bu? Ya, itu benar nggak BV sama dengan infimum S sesuai soal kamu nggak itu? Enggak. Harusnya infimum BS besar. Ya, oke. Kemudian? Terus kemudian kita ambil sebarang BS kecil elemen dari BS besar. Nah, maka S kecil elemen S besar dan S kurang dari sama dengan V. Kenapa S kurang dari V? Kenapa S kurang dari V? Karena V kan supremum dari S besar. Oke, kemudian? Terus kita lihat juga si BS itu kan lebih besar dari sama dengan BV. Nah, maka BV itu adalah batas bawah dari BS besar. Kenapa BS besar sama dengan BV? Padahal kita punya S kurang dari V. Karena
Tadi kita ambil sebarang BS kecil elemen BS besar. Iya. Kan kamu punya kondisinya kan S kurang dari V. Kenapa akibatnya BS sama dengan BV? Kalau B-nya negatif, oke. Kan kamu punya S kurang dari sama dengan V. Kemudian kenapa akibatnya BS besar sama dengan BV? BS besar. Berarti harusnya S aja ya, Bu. S lebih besar dari sama dengan BV. Kenapa S besar sama dengan BV? Enggak juga. S. Karena BV kan infimum dari BS, Bu. Bukannya itu sesuatu yang harus kamu buktikan? Iya. Kalau sesuatu itu akan ditunjukkan kalau dijadikan modal? Ibu, karena BS itu adalah batas atas, Bu. BS adalah batas atas dari BS besar. Tahu dari mana? Karena kan kalau BV itu adalah batas bawah dari BS ya, Bu. Nah, terus habis itu kan BS-nya, BS kecil itu lebih besar dari BV. Berarti dia batas atas. Tahu dari mana BV itu adalah itu. Tahu dari mana BV adalah batas bawah dari BS? BV-nya itu karena V-nya itu kan supremum S, Bu. Kemudian karena V-nya supremum S, maka BV itu adalah batas bawah dari BS besar, Bu. Itu sesuatu yang harus ditunjukkan, nggak jelas itu. Oke, karena udah jam 10 juga, diperbaiki dulu ya ini buktinya. Iya, Ibu. Dan terus kalau mau menunjukkan, kamu nulisnya yang rapi kayak kelompok 2 deh. Kalau mau menunjukkan sesuatu itu infimum dan sesuatu itu supremum, kan berarti kan ada 2 tahap yang harus dibuktikan. Pertama, kamu buktikan dia adalah batas atas kalau untuk versi supremum. Yang kedua, kamu buktikan ya terserah mau pakai definisi, boleh. Berarti kalau mau pakai definisi, kamu buktikan bahwa kalau ada sembarang batas atas lain, maka batas atas lain itu akan nilainya lebih besar dari yang mau ditunjukkan sebagai supremum. Atau kamu pakai lemma juga boleh, atau sifat-sifat yang lain. Pokoknya ditunjukkan dulu. Akan ditunjukkan bahwa BV sama dengan infimum dari S, yaitu 1, 2. Kemudian di pembuktiannya, pembuktian satunya apa, pembuktian 2-nya apa. Mungkin kalian bisa pinjam makalahnya kelompok 2, biar rapi nulisnya. Baik, Bu. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.